Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam teman-teman semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di diskusi webinar kita pada malam hari ini yang bertemakan Doa harus jelas, usaha harus nyata. saya Koifa Septi Aigliani bersama teman saya. Audrey Vidya Kosvania yang akan menemani kalian dalam 1 jam ke depan. Oke, kita bicara tentang tema kita hari ini, yaitu doa Ya, harus jelas, usaha harus nyata. Menurut Audrey sendiri nih, gimana sih doa yang harus jelas dan usaha yang harus nyata tuh gimana menurut Audrey sendiri? kalau menurut aku ya, doa harus jelas, usaha harus nyata itu kita mempunyai tujuan jelas terhadap sesuatu yang kita inginkan. Dan juga kita harus berusaha semaksimal mungkin. Kalau yang kita doain dan udah kita usahain itu belum terwujud, mungkin emang Tuhan berkehendak lain. Tuhan ngasihnya yang lain. Misalnya kita mau masuk kuliah di negeri, ternyata kita nggak terima dan malah masuk di swasta, di Amikom. Ternyata di swasta ini kita malah jadi siswa yang berprestasi. Kita jadi dikenal banyak dosen, terus tuh aktif di UKM, seperti itu Mbak Upi. Kalau Mbak Upi sendiri nih, gimana ya kira-kira? Kalau menurut aku sendiri ya, kalau menurut aku sendiri tuh doa yang harus jelas itu tuh apa sih? Yang kita minta ke Tuhan itu tuh harus jelas maunya kita tuh gimana. Kita harus nyampeinnya secara jelas sama Tuhan supaya ya walaupun Tuhan sendiri tahu kita tuh butuhnya apa, tapi bukan yang gimana ya, bukan yang kita mau loh, maksudnya gitu. Kadang yang kita butuhkan tuh bukan yang kita inginkan loh, ya kan? Terus gimana usaha yang nyata itu ya gimana cara kita nunjukin sama Tuhan bahwa kita layak buat dikabulin doanya kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan diskusi kita pada malam hari ini setelah pesan yang satu ini. Hai teman-teman. Nah, sekarang aku bakal kenalin salah satu produk untuk nemenin kalian waktu lagi di rumah aja. Karena meskipun udah new normal, tapi kalian tetap harus di rumah aja, tetap harus stay at home. Dan rasanya kayak nggak asik kan kalau misalnya kalian nggak ada cemilan di rumah, lagi kekurangan cemilan, terus tiba-tiba bingung mau beli kemana atau mau beli apa gitu kan. Aku punya salah satu produk yang bagus untuk kalian. Nah, produknya itu adalah Bika Ambon Lariso. Jadi, Bika Ambonnya Lariso ini adalah salah satu usaha yang bergerak di bidang makanan. Nah, sesuai dengan namanya, emang mereka itu produk utamanya adalah kue Bika Ambon. Nih, kalian bisa lihat kan? Ini beberapa produknya. Ini adalah produk Bika Ambonnya kan? Nah, selain ada produk Bika Ambon ini, mereka juga menyediakan beberapa brownies, beberapa bolu-bolu, ada kue sus juga kayak gini. Terus kayak ada roti-roti kayak gini. Ada jajanan pasar juga. Terus selain itu, si Bika Ambonnya ini ada varian rasanya gitu loh guys. Jadi kalau misalkan kalian pengen yang nggak original gitu, kalian bisa pesan ada yang green tea, ada yang lain-lain gitu kan. Terus roti isi juga ada, kayak ini roti isi daging. Pokoknya ini bagus banget lah, cocok banget buat nemenin kalian di rumah. Kalian kan pasti bingung gitu kan kalau lagi habis cemilan, bingung kalau misalnya beli mahal, kalau misalkan bikin juga agak ribet gitu kan. Nah, ini cocok banget nih buat kalian order. Ini tersedia di Gojek dan Grab. Jadi kalian bisa langsung pesen aja. Ini ada salah satu contohnya bolunya. Pokoknya kalau misalkan kalian butuh cemilan, lagi kehabisan cemilan dan pengen ngemil-ngemil kayak gitu di rumah sambil nonton Netflix atau dan lain-lain, kalian boleh banget pesen yang kayak gini. Sekian dari aku guys. Oke, menarik banget ya produknya Mbak Sasa tadi soalnya untuk kita apalagi di
masa pandemi kayak gini, kesusahan, kita mau beli makanan keluar, itu bingung, takut. Itu tuh apalagi Bika Ambon sih. Favorit banget Bika Ambon. Bisa dipesan di Grab, bisa dipesan di Gojek ya. Oke. Oke, mari kita langsung aja ya lanjut ke narasumber yang pertama. Ada Mas Yosia. Halo Mas Yosia. Halo Kak, selamat malam. Bisa bisa dengar nggak nih suaranya Mas Yosia? Saya dengar gak? Oke. Gimana Mas Yosia kabarnya? Sehat Kak? Gimana Kakak sendiri? Alhamdulillah. Sehat-sehat Ya, aja ya. Kita di sini harus jaga kesehatan ya, apalagi masa-masa kayak gini. iya. Mas Yosia di rumah aja? Kebetulan ini saya baru jatah ronda di warung ini sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Sekalian nugas sekalian. Ya, nggak apa-apa lah ya. Yang penting kita menjalankan protokol kesehatan ya, sesuai yang Iya, jelas. dikasih tahu sama pemerintah. Oke. Gimana nih Mas Yosia sama tema kita malam hari ini, doa harus jelas dan usaha harus nyata tuh gimana menurut Mas Yosia? Mungkin saya setuju dengan Mbak Ope ya yang Rob ini kalau misalnya doa itu harus jelas. Kalau misalnya nggak dikabulin pun itu mungkin Tuhan memberikan jalan lain yang mungkin lebih baik buat kita sendiri pribadi Mbak. Ya, Mungkin betul. itu. Uh, Mungkin saya ada cerita sharing. Iya boleh banget tuh Oke, pengalamannya banget Mas banget Yosia ya. itu gimana? Oke. Mungkin ini pengalaman saya pribadi sendiri ya, yang benar-benar saya alami dan ya kebetulan masuk dalam temanya doa harus jelas dan usaha harus nyata. Langsung aja ya, Mbak. Oh ya langsung aja Mas. Oke, mungkin langsung ke intinya aja. Mungkin diawali dengan masa saya SMA yang salah dalam memilih circle pergaulan dan membuat saya itu apa ya namanya cenderung ke konotasi yang negatif. Jadi sering apa namanya bolos sekolah, sering dikasih orang tua, tahu orang tua ngeyel banget, dan bodo amat lah ke family sendiri tuh bener-bener cuek dan udah bodo amat lah intinya, terserah saya sendiri. Tiba di suatu kejadian yang membuat saya tuh bener-bener berpikir kalau aku nggak bisa, masa depanku suram nih kalau kayak gini. Itu di suatu kejadian yang membuat keluarga saya hancur. Jadi tinggal bertiga, kita tinggal aku, ibuku, dan adikku. Apalagi saya sendiri, itu kan sebagai seorang kakak harus memberikan contoh kepada adiknya supaya ke depan adik saya tuh nggak bandel. Iya Ya benar-benar. kan? Apalagi Iya. dari adik pasti nyontohnya ke kakaknya. Nah itu makanya. Terus di perubahan pola pikir saya yang pertama saya kali rasakan ya. Nah ini buat teman-teman yang apa ya broken home lah ibaratnya, buat pemirsa-pemirsa yang broken home, jangan kecil hati men. Kita semua itu ada pilihan. Kita hidup mesti selalu ada pilihan. Dimana saya pernah berpikir kalau udahlah kalau broken home udah broken aja sekalian, ngapain didadanin lagi, buat apa, udah sekalian rusak. Tapi saya satu sisi melihat keadaan ibu saya, ibu saya benar-benar support buat saya ke depan, buat maju terus, kasih tahu saya terus selalu bersyukur terus, ayo dek bersyukur, kita hadapi bareng supaya ke depan kita bisa lebih baik. Oke, mungkin dari situ saya lebih berpikir ke oke lah, aku harus bantu ibu, harus pengertian ke ibu. Ibu juga sebenarnya yang diminta ibu, doanya ibu itu simpel sebenarnya, kayak aku kembali lagi respect ke familyku, harus ngurusi ke family lagi, perhatian, gak cuek-cuek banget, tahu keadaan rumah, ngurusin adik juga kalau lagi ibu pergi belanja atau jaga warung juga kalau pas ibu tahu-tahu pergi belanja juga. Pokoknya saya bantu semaksimal mungkin gimana caranya. Mungkin dengan berjalannya waktu saya berpikir untuk memiliki jadwal yang fleksibel dan keikat waktu ya, apalagi saya kan juga kuliah sekarang kan. Akhirnya saya mencoba menjadi supir GrabCar ya. Kebetulan ada fasilitas mobil di rumah yang bisa saya manfaatkan. Dan malamnya
malamnya itu produktif sekali ini kegiatan saya. Malamnya Gimana tuh? itu, gimana Kak? Gimana tuh yang produktif bangetnya tuh gimana? Nah, jadi siang itu kan kuliah Kak, mungkin sampai jam 3 ya rata-rata kuliah tuh. Ya, habis kuliah itu saya bantu ke warung bentar 1 jaman, ngurusin warung bentar, ngecek keuangan, ngecek semuanya, ngecek barang. Habis itu saya on beat. On beat tuh kalau di Gojek tuh ibaratnya mulai mulai on lah, ibaratnya mulai on dapat order. Nah, itu nanti sampai jam 10 malam. Nanti kalau udah jam 10 malam, saya lanjut ke depan Hotel Tentrem, itu ada kantor painter stiker kalau nggak salah ya. Itu buat desain grafis yang bener-bener buat para yang mau desain-desain gitu juga. Itu sampai jam 3 pagi kalau nggak salah. Wah, Ya, itu kalau pas lagi banyak-banyaknya orderan juga bisa sampai lembur saya. Paginya juga harus tetap kuliah, tanggung jawab gimana-gimana kan. full banget ya Iya, jadwalnya Mas makanya Yosia ini. hampir bener-bener kalau sebenarnya saya tuh pengen banget kadang tuh kalau pas hari biasa tuh main sama teman-teman. Tapi kadang tuh gak ada waktu. Bukannya sombong. Beneran ini. Gak apa-apa Mas, yang penting Eh, kita kayak gitu kan buat diri kita sendiri ya, bukan buat orang iya, lain. nah makanya itu. Terus waktu itu kan kejadian tahun 2018 ya Kak. Doa-doanya ibu inginnya tetap berkehidupan dengan layak dan baik, baik dari sisi materi maupun dari pendidikan anak. Maksudnya ibu saya ingin saya tuh lanjut ke kuliah, ayo Yos, kamu harus bisa ke jenjang kuliah selama mama masih hidup, mama biayain, kamu juga bisa bantu kalau mau. Tapi saya sendiri juga tersentuh kan langsung, wah nggak bisa nih kalau ibu saya sebagai seorang wanita single parents berjuang sendirian, saya harus ikut bantu. Makanya kadang kalau ada uang ya aku kasih ke ibu, kalau ada rezeki lebih aku kasih ke ibu biar ditabung. Akhirnya tanggal berapa ya? 30 Septemberan 2019 kemarin itu tuh udah terkumpul uang yang cukup banyak dan bisa membeli tanah. Nah, akhirnya belilah tanah di daerah Sengkan, dibangun dan puji Tuhan sekarang udah bisa ditempatin. Jadi usahanya tuh bener-bener wah, Luar biasa kalau sekali ya, kayak iya, udah apalagi saya perjuangan. ini bener-bener kayak rasanya wah, udah muda waktunya masa-masa saya main tuh bener-bener ya udah sampai kelas 3 SMA itu doang. Kalau habis itu udah bener-bener harus produktif. Kalau enggak ya hancur. Ibaratnya gitu. Udah kepepet sama keadaan juga sih Kak sebenarnya. Kalau dilihat dari ceritanya Mas Yosia tadi kan udah usaha, udah dari maksudnya masih umur muda gini, Mas Yosia tuh usahanya udah besar-besaran lah ya, udah banyak, udah ngasilin, apalagi untuk orang tua, udah bisa membanggakan orang tua, mandiri. Itu berarti usahanya tuh udah jor-joran lah, udah banyak, udah. Kalau bahasa Jawanya orang Jawa itu ajur-ajuran, yang penting kelakon gitu. Hmm. Terus gimana, eh, gini nih, kan usahanya udah banyak nih ya, Mas Yosia. Ya. Terus hubungan Mas Yosia sama Tuhan itu gimana? Apakah Oke. Mas Yosia mungkin selama berusaha ini Mas Yosia juga mati-matian dekatkan diri atau Mas Yosia udah losin aja udah gitu. Serahin aja semua sama Tuhan kayak gitu ya. Mungkin enggak kalau aku serahin semua kepada Tuhan. Tuhan juga mikirnya, wah ini anak gak ada usahanya nih. Udah biarin aja juga, terserah dia juga kan. Makanya saya doa juga harus tetap diimbangi dengan usaha. Kalau enggak ya tetap sama aja, enggak kepake, sia-sia. Jadi ibaratnya kita berdoa spesifik ingin membeli sesuatu atau ingin suatu barang atau apa, itu juga diimbangi dengan usaha. Usahanya ya kerjalah oke. Kalau misalnya mau beli rumah kan butuh uang, berarti harus kerja. Harus kerja, bisa bantu orang tua juga gitu Kak mungkin. Hmm. Kan Mas Yosia tadi bilang ya apa pas masih masa-masa broken home-nya itu Mas Yosia tuh udah bodo amat, udah pokoknya kacau lah gitu. Iya. Apakah sekarang makin membaik atau gimana? Oh ya, udah membaik. Ibu saya juga ada ibaratnya, oh anakku ternyata dah
lumayan apa ya, kembali ke jalan yang benar dan tidak neko-neko ibaratnya, nggak aneh-aneh lagi. Ya, mikirnya bisa bantu orang tua lah. Saya sendiri satu sisi senang karena saya bisa membantu ibu saya. Satu sisi ibu saya bangga. Jadi gini Kak, kesuksesan itu dikatakan sukses kalau kita tuh bisa membanggakan orang yang kita sayangi dan orang yang kita sayangi itu juga bangga kepada kita. Ya nggak Pak? Benar. Iya. Mungkin ada lagi Mas Yosya pengalaman-pengalaman lain yang bisa di-share sama teman-teman di sini. Mungkin intinya gini Mbak, kita tuh hidup mesti selalu ada pilihan di mana kita mau tumbuh atau tumbang, ibaratnya gitu. Kalau misalnya waktu dulu saya broken home, saya memilih tumbang, berpilih udahlah ngapain dilanjutin lagi, yang nggak bakal maju ke depannya, nggak bakal saya sampai kayak gini, udah bodo amat. Kuliah pun saya nggak bakal kepikiran itu mungkin. Maju dan sukses itu sebenarnya pilihan lah Mbak, ibaratnya yang penting tuh niatnya terlebih dahulu. Kalau kalian tuh benar-benar niat mau sukses, ya harus dibarengi dengan usaha dulu juga. Yang penting tuh pertama niat, yang kedua usaha. Oh enggak salah, yang pertama tuh doa, kedua niat, ketiga itu berusaha. Pasti nanti Tuhan tuh gak bakal tinggal diam dan membuat jalan kita yang kita lalui itu lebih mudah lah ibaratnya. Mungkin gitu Mbak. Oke, luar biasa sekali ya. Sarannya Mas Yosia dari pengalaman-pengalamannya sendiri kita sudah dengar ya. Mas Yosia ini sudah melalui begitu banyak eh, gimana ya kita bisa bilang pahitnya hidup mungkin. Pahitnya hidup sudah, apalagi di umur sekarang loh, maksudnya masih muda loh Mas Yosia ini ya, udah harus bekerja, tapi itu yang bikin Mas Yosia bisa jadi seperti sekarang ini. Iya, saya ambil sisi positifnya juga Kak. Kalau waktu itu saya memilih untuk ya udah bodo amat ya. Kalau misalnya kejadian perceraian itu nggak terjadi juga, nggak tahu saya sekarang mau gimana. Itu mungkin jalan Tuhan yang terbaik ya buat keluarga saya, juga buat saya sendiri. Saya tetap ambil sisi positifnya. Mungkin kalau nggak terjadi perceraian, saya juga nggak bakal berubah, nggak bakal kepentok, mesti di jalan situ-situ aja. Iya, bodo amat pasti, ya kan. Ambil hikmahnya mungkin gara-gara mungkin ambil hikmahnya. Perceraian itu bisa bikin Mas Yosia jadi seperti sekarang, bisa sukses, bisa mandiri, bisa itulah membanggakan orang tua. Ya. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau bertanya kepada Mas Yosia, siapa tahu mungkin ada keluhan selama hidup, terus mungkin dengar ceritanya Mas Yosia, Mas Yosia bisa membantu gitu. Atau tanggapan dari teman-teman? Mic-nya boleh dinyalain? Iya, Mas Anggito? Oke. Mas Anggito mau bertanya? Halo Mas Yosia. Halo Mas. Kedengeran ya suara saya? Dengar kok Kak. Oke. Gini Mas, ngomongin soal doa tadi, kan kita sudah melakukan doa sekaligus usaha, tapi belum ada hasilnya. Nah, kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan doa kita itu belum terkabul gitu? Menurut pendapat Mas aja. Kalau menurut saya mungkin Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang lebih baik lagi ke depannya. Kalau ibaratnya Masnya minta motor ibaratnya minta motor ninja lah ibaratnya. Terus belum dikabulin atau jenengan udah usaha tapi belum kecapaian. Mungkin ke depan Tuhan bakal memberikan motor yang lebih baru lagi dan lebih up to date lagi mungkin buat Masnya. Mungkin bisa gitu. Kalau dengan contoh lainnya. Mungkin itu pendapat saya Mas. Oh, jadi kita menunggu gitu ya? Iya, kita menunggu. Tapi tetap harus dibarengi dengan usaha Kak. Kalau nggak tanpa usaha juga bullshit namanya, nanti nggak kepake. Mungkin maksudnya Mas Yosia, terima kasih Mas. Mungkin maksudnya Mas Yosia kita harus tetap berusaha, tetap harus berdoa terus-terusan tanpa henti, misalnya belum dikasih
pada saat itu kita tetap Heeh. harus terus-terusan, tidak boleh cuman sekali. Iya. Ya, seperti itu. Iya. Oke, mungkin ada lagi? Kalau kalau gitu, kalau misalnya belum ada ya yang mau menanggapi, kita lihat dulu deh pesan-pesan dari Mas Yanuar. Oke, jadi di sini saya mau sedikit iklan dan sedikit promosi untuk usaha yang lagi saya rintis. Jadi saya lagi buka atau mungkin dari teman-teman ada yang mau wisuda, ada yang foto keluarga, atau foto prewedding, nikahan, tunangan. Jadi saya di sini membuka jasa untuk foto yang mungkin teman-teman butuhin dokumentasi daripada dokumentasi sendiri gitu kan, repot. Jadinya saya membuka jasa untuk membuka dokumentasi ini. Jadi buat teman-teman gak usah bingung kemana-mana nyari kesana sini. Jadi langsung bisa aja hubungi saya. Mungkin nanti bisa saya bantu untuk dokumentasi acaranya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, bermanfaat sekali ya yang ditawarkan oleh Mas Yanuar. Mungkin teman-teman ada mau nyewa fotografer bisa langsung hubungi Mas Yanuar, atau ada yang temennya mau menikah, atau ada foto buat buku tahun sekolah. Oke, kalau gitu kita lanjutin aja ke narasumber berikutnya. Ada Mbak Dea. Halo Mbak Dea. Halo. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Gimana keadaannya di Jogja sekarang? Apa masih sepi atau udah rame? Jogja tuh udah new normal, tapi tadi sore aku baca berita malah ada yang positif 8, jadi kalau mau kemana-mana masih takut, jadi 3 bulan tetap di rumah aja. Oh iya, itu lebih baik sih daripada nanggung resiko ya kan? Ya, keluar malah nyebar di kalau. Iya. Gimana nih kalau menurut Mbak Dea tanggapan tentang doa harus jelas, usaha harus nyata itu kayak gimana? Jadi menurut saya doa harus jelas dan usaha nyata tuh harus seimbang. Jadi kita nggak bisa nih kalau cuman berdoa doang tanpa usaha. Terus ada ayat yang bunyinya gini, Tuhan tidak akan merubah kondisi kaumnya kecuali ia berusaha merubahnya sendiri. Jadi sebenarnya Tuhan tuh tahu apa yang kita mau, tapi Tuhan tuh juga pengen lihat usaha kita dulu. Terus kalau misalnya kok doaku belum dikabulin ya sama Tuhan, mungkin bisa aja niat kita yang salah. Misalnya aku pengen kaya nih biar bisa buat pamer. Nah itu bisa aja nggak dikabulin sama Tuhan, soalnya Tuhan tahu isi hati kita, niat kita salah. Jadi ya udahlah nggak tak kabulin. Nanti kalau kamu tak kabulin, kamu cuman buat pamer, cuman buat riak sana sini gitu. Mbak Dea sendiri ada nggak punya pengalaman pribadi tentang doa harus jelas, usaha harus nyata? Mungkin kalau ada bisa di-sharingkan sama teman-teman. Jadi gini, aku merasa gagal nih kemarin waktu nggak lolos PTN. Tapi aku coba mendekatkan diri sama Tuhan, berdoa. Terus kayaknya bisa lebih berpikir positif gitu loh. Oh mungkin rezekiku nggak di sini, mungkin ada jalan lain yang disiapin Tuhan buat aku. Sukses seseorang tuh nggak harus lewat jalur PTN kok. Nah banyak juga yang teman-teman kita seusia kita banyak yang frustasi bahkan bunuh diri. Itu sebabnya dia kurang mendekatkan diri pada Tuhan, kurang bersyukur, kurang sadar apa yang sudah kita raih. Terus dia juga nggak tahu juga kedepannya kita gimana. Semua kan udah diatur sama Tuhan, kitanya aja yang harus gimana ya, harus menikmati prosesnya gitu. Mungkin ada lagi contohnya. Terus ada lagi temanku,
2 orang kerja di salah satu instansi. Nah, yang satu tuh dia sama-sama berjuang nih berdua, tapi bedanya yang satu ibaratnya nyogok pakai uang. Nah, nyogok pakai uang tuh menurutku itu juga termasuk usaha. Antara kedua belah pihak nggak ada yang dirugiin sebenarnya. Antara yang mendaftar sama yang instansinya bisa instansinya juga beruntung dapat uangnya, terus pendaftar kerja juga bisa mendapatkan kerjaannya itu gitu. Tapi caranya dia aja yang salah, dia curang, tidak bersaing secara sehat. Ya, bisa dibilang nyogok itu tuh suatu usaha ya buat dia, tapi untuk teman-teman yang lain mungkin merasa itu tuh jadi nggak adil buat mereka, karena mereka udah usaha ngikutin tes, mereka wawancara, mereka bikin CV, tapi ternyata malah nggak keterima, yang keterima malah mereka yang nyogok gitu. Yang ya. Terus kalau misalnya aku disuruh antara 0 dan minus. Kalau 0 tuh kita nggak ngelakuin apa-apa, kita nggak ada usaha apa-apa. Tapi kalau misalnya kita dapat nilai minus, itu tuh kita udah ada usaha dulu, udah tahu kesalahan kita untuk kedepannya jauh lebih baik, untuk kedepannya kita koreksi diri, kedepannya kita harus bersikap yang lebih positif, seperti itu. Kita sebagai mahasiswa nih berdoa sama Tuhan, ya Allah aku pengen nilaiku bagus, IPK aku bagus, dapat nilai yang bagus, tapi nggak ada usaha apa-apa, kita nggak pernah berangkat, kita nggak pernah aktif di kelas, kan dosen juga nggak bisa nilai kita kalau kita nggak ada usaha apa-apa. Nah, Tuhan juga nggak bakalan ngabulin kemauan kita kalau kita nggak ada usaha, seperti itu. Jadi menurutku nggak ada kok usaha yang sia-sia, kecuali kita mau berusaha sungguh-sungguh. Kalau kita usahanya cuma setengah-setengah, ya kita cuma dapatnya setengah-setengah. Ya benar, penting kita mencoba suatu hal yang baru walaupun itu gagal ya kan, daripada nggak sama sekali. Jadi kita enggaknya kalau kita gagal kita bisa belajar dari kegagalan itu. Yes, kegagalan buat pembelajaran kedepannya jauh lebih baik lagi. Iya benar. Oke baik, jadi menurut Mbak Dea doa dan usaha itu harus sinkron ya, dan tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Oke, sebelum kita lanjutkan ke narasumber berikutnya, ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang mau menanggapi? Ya, saya mau menanggapi. Silahkan Mbak Salsa. Sebetulnya seperti yang udah dibilang sama Mbak Dea tadi, sebenarnya saya setuju dengan apa yang dia bilang kan, karena dari contohnya yang tadi Mbak Dea sebutkan itu emang nggak ada pihak yang dirugikan sebetulnya dari peristiwa itu tadi, karena aku pun mengalami kan. Jadi ketika aku berjuang untuk masuk ke PTN, tapi kemudian orang yang nyogok pakai uang yang masuk, terus kayak ada rasa iri, rasa nggak adil, rasa kecewa, dan pokoknya segala perasaan-perasaan buruk tuh pasti ada. Jadi kalau menurut aku sih itu wajar ya, tapi bukan maksudnya kita dirugikan gitu loh. Meskipun kita udah usaha dan kita udah berdoa, tapi ya udah nggak apa-apa kalau misalkan kita nggak dapet si PTN itu tadi, karena menurut aku pribadi, kalau misalkan emang aku nggak masuk situ, berarti Tuhan menyediakan jalan lain aku untuk sukses gitu loh. Jadi kayak ketika kamu nggak bisa sukses di jalan yang ini, yang kamu pilih, Tuhan akan memilihkan jalan lain untuk kamu bisa sukses. Jadi tetap berpikir positif aja. Jadi kayak apa ya? Ya perasaan kayak tadi ngerasa nggak adil, kecewa, terus kayak iri, yang kayak gitu tuh pasti ada. Cuma tetap berpikir positif dan percaya kalau Tuhan tuh pasti menyediakan jalan lain untuk kita gitu loh. Udah sih kayak gitu aja kalau dari aku.
Oke, menarik sekali ya cerita dari Mbak Sasa ini karena mungkin banyak banget yang ngalamin gitu juga ya kan dari kita. Oke, kita lanjutkan diskusi kita ke narasumber berikutnya. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu pesan-pesan berikut ini dari Mas Anggito. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan ada 3 tempat. Yang pertama sekolah, yang kedua di rumah, dan yang ketiga antara rumah dan sekolah. Dan sekarang ini sedang terjadi wabah virus atau COVID-19 ya, yang mengakibatkan pelajar dan mahasiswa itu belajar online atau di rumah, daring ya gitu. Nah, untuk mengantisipasi tersebut, Bimbel Nurul Fikri hadir. Karena sistem belajar mengajarnya itu bisa dilakukan di sekolah maupun di rumah. Bimbel Nurul Fikri ini memiliki aplikasi mobile yang tersedia di Play Store ataupun App Store. Untuk mempermudah melakukan kegiatan belajar mengajar, Bimbel Nurul Fikri bertujuan untuk memberikan wawasan yang berpikir luas, kreatif, cerdas, dan inovatif. Nah, Bimbel Nurul Fikri ini juga ingin membantu pelajar-pelajar untuk memasuki perguruan tinggi yang ada di Indonesia dan sehingga mereka menikmati pendidikan yang berkualitas dengan harga yang cukup terjangkau. Bimbel Nurul Fikri ini memiliki program-program yaitu 456 SD, 789 SMP, dan 10, 11, 12 SMA. Program masuk PTN, program intensif, program untuk Ronin untuk yang alumni. Sarana prasarana sendiri juga cukup terjamin. Tempat belajarnya nyaman, ada full AC di setiap tempat, LCD tiap kelas, dan juga ada problem setting. Modul belajar pun lengkap. Bimbel Nurul Fikri ini sendiri terletak di berbagai kota di Indonesia, termasuk Jogja loh. Dan ayo segera daftarkan dirimu, karena ada diskon spesial untuk bagi yang daftar di bulan Juli, di awal bulan Juli ini. Jangan sampai terlewat. Bimbel Nurul Fikri, kita maju menuju masa depan yang cemerlang. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Anggito, luar biasa sekali ya. Apalagi sekarang ini kan lagi ini ya teman-teman ya, lagi belajar di rumah semuanya. Semua sistem belajar itu dialihkan ke rumah. Semua kita juga seperti kita sekarang ini kita belajarnya di rumah semuanya. Tapi walaupun begitu, seperti bimbel yang diberitahu oleh Mas Anggito tadi, membantu sekali ya. Kan kita kurang kursus, kurang ketemu sama guru, kurang ketemu sama dosen. Susah jadinya ya teman-teman. Dengan adanya bimbel seperti tadi sangat membantu. Mungkin saudara atau keluarganya teman-teman sekalian mungkin ada yang butuh bimbel, bisa hubungi Mas Anggito. Oke, kita langsung ya teman-teman ya ke narasumber yang ketiga. Ada Mas Elsen. Mas Elsen, halo? Oh, halo. Halo Mas Elsen, apa kabar? Sehat? Ya, sehat. Gimana kondisi di Jogja, Mas Elsen? Di Jogja tadi seperti yang dikatakan sama Mbak Dea, udah mulai new normal, cuman ya saya masih was-was saja, jadi saya tetap di rumah itu nggak keluar. Bener Mas Elsen, jangan ya, kita jangan dulu lah keluar itu. Takut ya, resiko banget, apalagi setiap hari angkanya tuh yang positif makin naik ya, 1.000, 900.000. Kita jadi takut banget jadinya, buat keluar aja takut gitu. Oke, menurut Mas Elsen nih, doa harus jelas, usaha harus nyata itu yang gimana? Nah, jadi di sini kita ngobrol tentang doa harus jelas dan usaha harus nyata. Ya.
Dan jadi yang kita tahu, doa itu pasti wajib kita lakukan. Setiap agama mengajarkan hal itu. Ya, benar. Karena dengan berdoa, kita bisa bernegosiasi dengan Tuhan. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dan dalam penyampaiannya sendiri, itu ada dua macam hal yang dipanjatkan pada Tuhan pada dasarnya. Yang pertama itu ada rasa syukur dan permohonan. Nah, yang pertama rasa syukur. Kenapa kita harus menyampaikan hal itu? Ya, seperti yang diketahui di dunia ini itu sebenarnya kita banyak sekali mengalami anugerah yang dari Tuhan tanpa kita sadari. Semacam, nah, kita bisa bangun pagi, kita masih bisa bernafas, masih bisa beraktivitas, terus kita masih bisa makan, terus kita masih diizinkan untuk hidup sampai sekarang, dan kita bisa berbincang kayak gini. Nah, itu semua karena anugerah Tuhan tanpa kita sadari. Nah, dan yang kedua adalah permohonan. Pada dasarnya semua orang itu memiliki sebuah keinginan, meskipun beberapa dari mereka itu nggak menyadari apa keinginannya atau apa yang dibutuhkan, karena mereka kadang sulit untuk membedakan. Nah, makanya mereka berdoa kepada Tuhan karena mereka menginginkan sesuatu. Nah, dan dalam berdoa pun ada dua macam orang kalau dilihat dari penyampaiannya kepada Tuhan pas berdoa itu. Nah, yang pertama itu dari segi pengucapan. Nah, yang pertama ada yang orang berdoa itu pengucapannya harus jelas. Dan yang kedua itu yang nggak terlalu jelas itu nggak apa-apa. Nah, kenapa tuh gitu? Maksudnya yang nggak terlalu jelas tuh gimana? Nah, yang saya jelaskan yang jelas dulu ya. Oh iya, boleh. Biar nah, yang pertama itu mereka yang berdoa dengan mengucapkan semuanya harus jelas. Itu mungkin berpikir seperti ini. Ibaratnya doa itu sebuah proposal. Kalau proposal itu nggak jelas, kan bikin bingung. Iya, benar. Ini anak maunya apa sih? Ini pengennya apa? Duh, kok gini? Kan gini. Contoh nih, saya ya Tuhan, saya ingin bahagia. Terus ini Tuhan mungkin mikir gini, nah ini anak ngapain sih kok minta bahagia? Padahal kan aku sudah kasih kebahagiaan ke kalian semua. Cuman kaliannya aja yang nggak menyadari. Kurang bersyukur mungkin. Nah, kurang bersyukur. Dan bahagia itu macam-macam definisinya. Setiap orang pasti berbeda-beda. Ada yang saya ingin bahagia dalam hal jodoh. Saya ingin bahagia dalam hal ekonomi, dalam keluarga, dalam hal pekerjaan, ekonomi, dan lain-lain. Itu banyak macamnya. Jadi, itulah mengapa mereka selalu berdoa dengan pengucapan yang jelas kepada Tuhan, supaya doa itu benar-benar tajam sesuai apa yang diinginkan sama orang tersebut. Jadi langsung fokus gitu, nggak menyimpang gitu loh. Nah, terus ada juga ini orang yang berdoa cuman singkat, padat, jelas, nggak terlalu bertele-tele, nggak panjang sama sekali. Contoh nih, Tuhan, saya ingin menang. Nah, udah gitu doang. Tapi kenapa orang berdoa cuman kayak gitu? Dan saya pun jujur, saya berdoa dengan cara yang seperti itu. Saya ngomong nggak terlalu jelas. Saya cuman singkat, padat, jelas, udah gitu doang. Nah, pada dasarnya mungkin mereka berpikir seperti ini. Kita sedang berdoa, kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Dan yang kita tahu, Tuhan itu Maha Tahu. Dia tahu dia tahu semua yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, tanpa kita harus meminta, tanpa kita harus ngomong sama dia. Dia tahu. Dan saya pun percaya akan hal itu.
saya percaya pada Tuhan saya bahwa Dia tahu. Oleh karena itu, saya nggak ngomong, karena itu bukti kepercayaan saya kepada Tuhan. Dan seperti iman saya pada Tuhan gitu loh. Dan itulah apa saya nggak bertele-tele dalam berdoa. Lalu bagaimana usahanya orang yang seperti itu, yang tadi Mas Elson bilang, yang tidak bertele-tele dalam berdoa, yang merasa Tuhan sudah tahu apa maunya dia, apa sih yang baik buat dia, dan ya pokoknya itu. Gimana usahanya orang yang seperti itu? Jadi sebenarnya gini, usaha dari orang-orang yang berdoa secara jelas atau tidak, itu sebenarnya sama saja. Nggak ada yang salah dari hal pengucapan cara berdoa mereka yang seperti itu, cara berdoa mereka yang seperti ini. Itu nggak ada yang salah, karena mereka punya cara masing-masing untuk bernegosiasi dan berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi dalam hal usaha sendiri semuanya sama. Doa tidak diiringi dengan usaha, itu sama saja dengan omong kosong belaka. Contoh seperti ini, satu saat saya ingin ranking 1 di sekolah, tapi saya cuma berdoa, nggak berusaha. Tuhan, saya ingin ranking 1 di akhir semester nanti. Makanya itu, nah, terus di akhir semester nanti, di akhir semester nanti, saya mendapatkan ranking 1, tanpa harus berusaha. Kira-kira apa yang dipikirkan mbak-mbak atau mas-mas kalian? Pasti nggak adil kan? Iya, enak banget gitu. Enak banget. Makanya itu, sebenarnya berdoa tanpa berusaha, itu bisa kita raih. Apa yang kita inginkan itu bisa kita raih, tapi kemungkinannya sangat kecil, dan Tuhan pun mungkin nggak akan memberikan hal itu, karena kalau kita cuma berdoa tanpa berusaha itu rasanya nggak adil untuk orang lain juga. Nah, sedangkan Tuhan itu maha adil. Tapi beda halnya lagi. Nah, terus sama saja sama kalau begini, kita cuma usaha doang tapi nggak pernah berdoa. Jadi kalau kita usaha doang, nggak pernah berdoa, itu sebenarnya bisa kita raih apa yang kita inginkan, apa yang kita usahakan seperti itu. Tapi rasanya sebagian besar itu kita membuang-buang usaha kita. Sebagian besar itu sia-sia. Coba nih, kalau semisal kita berusaha terus tanpa berdoa dan pada akhirnya mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang ada di pikiran kita pasti berpikir, wah, tanpa Tuhan sebenarnya aku bisa kok. Nah, kan gitu, sombong sekali anak ini. Jadi, itulah mengapa Tuhan itu kadang mungkin nih malas untuk memberi kan apa yang mereka inginkan bila mereka tidak berusaha ataupun tidak berdoa ataupun hanya melakukan salah satunya. Nah, terus kalau semisal gini, saya sudah berusaha maksimal mungkin, saya sudah berdoa pada Tuhan, tapi pada akhirnya saya nggak mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, itu bagaimana? Nah, jadi gini, bukan berarti semua doa kita yang kita panjatkan pada Tuhan itu nggak pernah didengar, nggak pernah. Terus usaha kita yang kita lakukan selama ini itu berakhir sia-sia. Enggak, cara pandang seperti itu harusnya diubah. Sebenarnya gini, nggak ada semuanya itu yang berakhir sia-sia. Seperti perumpamaan ini, saya punya perumpamaan teh dalam cangkir. Ada yang pernah tahu atau belum? Nah, saya jelaskan. Jadi teh dalam cangkir, ibaratkan ini sebuah cangkir, di dalamnya ada teh. Ketika kita meminumnya, apakah teh dalam cangkir itu berkurang? Iya. Pasti berkurang. Nah, benar kan? Tapi apakah keseluruhan teh itu sendiri berkurang? Enggak. Secara keseluruhan, memang dilihat dari cangkirnya itu teh berkurang, tapi beberapanya itu sudah masuk ke dalam tubuh kita, berubah menjadi nutrisi, bisa melepas dahaga, berubah menjadi kenikmatan.
Dan itu juga berguna bagi tubuh kita. Sama dengan halnya usaha. Semua waktu yang kita habiskan, semua usaha yang kita curahkan, semua doa yang kita panjatkan, itu nggak pernah, sama sekali nggak pernah sama sekali diabaikan oleh Tuhan. Dia pasti mendengarnya. Mungkin nggak sekarang dia menjawab. Mungkin nanti, 5 tahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi. Bisa. Pas kita udah selesai kuliah, kita baru mendapatkan. Karena itu memang yang terbaik untuk kita. Karena rencana Tuhan itu pasti indah pada waktunya. Misal nih, kita pengen masuk PTN ya. Nah, ini pengalaman saya sendiri. Saya pengen masuk sebuah PTN. Saya udah berusaha mati-matian belajar. Saya udah berdoa sampai malam suntuk gitu ya. Setiap malam bangun berdoa pasti itu setiap pagi. Nah, jadi usaha dan berdoa itu benar-benar kompak gitulah, benar-benar singkat. Nah, tapi pada akhirnya saya kalah sama teman saya yang secara akademik sama skill itu sebenarnya masih di bawah saya. Nah, saya berpikir kenapa hal itu terjadi? Dan pada akhirnya saya masuk Amikom. Nah, mungkin kalau bisa dilihat gini, waktu yang dia habiskan untuk berusaha, waktu yang dia habiskan untuk khawatir ketika ditolak, waktu yang dia habiskan untuk berdoa, itu berbanding jauh dengan saya. Saya kalah dalam hal itu. Oleh karena itu, saya mungkin tereliminasi dari draftnya Tuhan gitu. Ada orang yang usahanya lebih gitu ya mungkin. Ada usaha sama doanya itu lebih daripada saya. Padahal kita udah merasa itu tuh kita udah doa, udah berusaha sebanyak mungkin, sekuat mungkin ya. Tapi ternyata masih ada yang lebih dari kita. Nah, tapi ketika saya masuk Amikom, itu saya pasti percaya rancangan Tuhan itu indah pada waktunya. Dan ketika saya masuk Amikom, nyatanya saya nggak merasa tertekan tuh, nggak merasa hancur atau gimana. Saya enjoy aja di sini, saya menikmati tiap waktu saya, dan memang ini mungkin jalan yang telah Tuhan siapkan untuk saya. Jadi kita percaya aja, semua usaha itu nggak pernah berakhir sia-sia. Entah itu seperti apa usahanya, tapi mungkin kita akan menuai itu nggak sekarang, mungkin nanti, atau bahkan yang kita tuai itu bukan universitas, tapi apa yang kita tuai itu setelah lulus, mungkin jabatan kita, mungkin suami atau istri atau anak-anak, kebahagiaan orang tua, keharmonisan keluarga, mungkin seperti itu. Banyak kebaikan yang akan kita tuai apabila kita menabur dengan baik. Iya, benar. Saya aja sama Tuhan, telah semuanya nggak ada yang sia-sia. Benar, kita yang penting terus berusaha, terus berdoa ya. Walaupun memang mungkin kita maunya sekarang itu dikabulin, tapi kalau misalnya menurut Tuhan itu nggak baik, ya pasti kita dikasihnya bakal nanti gitu. Nah, iya. Kita juga nggak bisa marah kan, misalnya kita, duh kenapa sih nggak sekarang aja gitu. Ya kita nggak bisa juga kayak gitu. Ibaratnya tuh gini, semacam keinginan kita yang terkabul itu kalau nggak dikabulin sekarang itu semacam mamah kita atau ibu kita membelikan baju kita pada saat kita kecil, pasti kegedean. Sekarang jadi nih, kita dibeliin baju nih, meja sekarang kegedean, kita nggak akan suka. Tapi lihat nanti 2 tahun, 3 tahun mendatang, itu bakal jadi baju kesukaan kita. Benar-benar. Jadi kayak sesuatu yang kita mau sekarang, tapi misalnya nggak baik buat kita sekarang, kalau kita tetap dikasih itu bakal jadinya nggak baik ya buat kita ya, kayak gitu. Karena kita nggak siap menerimanya. Benar. Benar. Mungkin ada lagi, Mas Elsen, yang ditambahin?
Sudah Apa ya? cukup, Bapak. Ya, Kalau sudah mungkin cukup, kita bakal buka pertanyaan. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau tanya sama Mas Elson atau menanggapi boleh. Halo, Oh, halo, Mas Anggito lagi. Mas Anggito halo, mau halo. bertanya apa, Mas Anggito? Eh, halo, Mas Elson, bisa dengar? halo, saya bisa dengar. Dengar ya? Nah, gini, saya ingin bertanya, Mas Elson, eh, mengapa sih kita ini harus berdoa dan melakukan usaha? Eh, apa sih gunanya itu berdoa dan usaha? Padahal Tuhan itu mengetahui masa depan kita dan mengontrol segala sesuatunya gitu. Ya. Nah, jadi gini, kenapa kita harus berdoa? Padahal Tuhan itu sudah menyiapkan untuk kita di masa mendatang. Sebenarnya doa itu nggak cuma tentang permohonan, tapi doa itu ibaratnya sebuah nafas hidup bagi kita. Kita memang harus berdoa kepada Tuhan untuk mengucap syukur atas apa yang diberikan, atau kita menyampaikan permohonan kita. Dengan kata lain, kita pasti harus berdoa, karena berdoa itu cara berkomunikasi kita dengan Tuhan. Kita itu berdoa untuk bernegosiasi dengan Tuhan apa yang kita alami dan atas apa yang kita inginkan. Jadi kalau selain itu, doa itu jadi bukti kalau kita itu benar-benar percaya sama Tuhan. Kan gini, kita menginginkan sesuatu, tapi kenapa kita menginginkan sesuatu, tapi kenapa kita harus ngomong ke Tuhan? Ya karena Tuhan yang sudah menyiapkan. Tuhan yang itu, kalau kita nggak berdoa, Tuhan mungkin nggak akan kasih pada kita, ataupun dia sudah kasih. Kalau kita nggak berdoa, siapa tahu dia nggak kasih. Kalau kita dikasih kan nanti ibaratnya gini, wah ini ternyata hasil jerih payah sendiri. Dia nggak sadar kalau ini tuh dari Tuhan, makanya ada kemungkinan Tuhan itu nggak kasih. Jadi semacam doa ini adalah simbol kepercayaan kita dengan Tuhan. Makanya kita perlu untuk berdoa, untuk berkomunikasi dengan Tuhan sebagai lambang kepercayaan kita dengan Tuhan. Kita saling percaya gitu loh. Jadi makanya kita tetap harus melakukan itu, dan semua agama pasti mengajarkan mengapa kita harus berdoa, karena doa juga sebagian dari ibadah kan. Nah, Ya, apalagi kalau misalnya Tuhan tuh nggak percaya gitu sama kita, kayak kita nggak berdoa, otomatis Tuhan, kenapa nih orang nggak berdoa sama aku gitu kan? Sombong gitu, kayak yang tadi sudah dijelasin Mas Elson, sombong. Kalau kita sombong sama Tuhan, Tuhan yang mana mau kasih apa yang kita mau, ya nggak? kalau kita nggak berdoa kan Tuhan jadi nggak yakin nih. Ini anak percaya nggak sama aku? Kalau aku Tuhannya, Iya, kan gitu. benar, iya. Jadi Jadi itu kuncinya itu kepercayaan antara hambanya dan Tuhannya itu sebagai bukti. Sebagai iya. bukti, makanya kita berdoa, kita berkomunikasi. Tapi tetap harus usaha juga. Nggak cuma berdoa aja, kayak tadi jelasin Mas Elson juga. Ya kalau kita cuma berdoa ya sama aja kayak omong kosong. Biarpun Tuhan sudah percaya sama kita, Tuhan juga mau lihat buktinya. Apakah kita berusaha untuk apa yang kita inginkan? Kayak gitu. Benar. Gimana Mas Anggito? Mau ada lagi Oke, mungkin yang terima mengganjal? Gimana? Iya, terima kasih Mas Elson atas pendapatnya. Oke. Oke, terima kasih ya Mas Elson, tadi ceritanya menarik banget. Kita udah dikasih tahu sama Mas Elson ada 2 jenis manusia. Yang pertama, yang doanya dengan jelas. Yang kedua itu yang tidak jelas.
Seperti saya jelaskan tadi, dua-duanya sama-sama bagus, sama-sama baik, nggak ada yang salah. Itu cuman lebih kepada bagaimana mereka memaknainya, bagaimana memaknai doa tersebut. Oke, kita bakal lanjut ke narasumber yang terakhir, tapi sebelum itu kita dengerin pesan-pesan berikut ini. Pipi nyalain dulu mic-nya. Jadi ini kan masih masa-masa pandemi ya, corona. Mungkin buat kalian semuanya yang bosan di rumah, membuat cari kegiatan gitu buat para cewek-cewek, mungkin bisa mengisi waktunya dengan belajar untuk make up atau skincare gitu. Jadi aku mau memperkenalkan salah satu brand lokal. Nama brandnya itu Emina. Gini ya, lihatin. Oke, jadi aku jelasin ya. Brand ini tuh banyak banget macam-macamnya. Misalnya ini ada sunscreen, terus juga ada hand gel, antiseptik, ada blush on juga, terus ada lipstick, ada juga ini buat obat jerawat gitu, spray. Produk ini biasanya dipakai buat para remaja karena teksturnya yang ringan dan juga harga yang terjangkau ya. Jadi buat kalian semua yang lagi bingung pada mau ngapain, buat yang cewek-cewek bisa dicek. Ini buat dipakai, bisa buat kuliah, sekolah, atau cuman buat untuk jalan-jalan, atau cuman buat di rumah aja. Ini juga tersedia di berbagai tempat ya, bukan di store aslinya aja. Ada di warung, di toko, Alfamart, Indomart gitu. Jadi buat kalian yang cewek-cewek bisa dicek ini ya. Kasih. Ya, segitu aja dari. Wah, menarik sekali ya produk yang ditawarkan oleh Mbak Vivi ini. Jadi teman-teman yang mungkin mau belajar make up atau mau baru pemula skincarean bisa nyoba produk Emina, karena produk Emina ini juga produk lokal yang terkenal bagus. Itu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjutin ke narasumber yang terakhir. Ini ada Mas Dimas. Halo Mas Dimas. Oke, halo, selamat malam semua. Malam. Gimana nih Mas Dimas tanggapannya tentang tema kita malam ini? Doa harus jelas, usaha harus nyata ya. Iya. Jadi dari apa yang telah dipaparkan narasumber dari tadi, dari awal sampai yang terakhir Mas Elson tadi, yang jadi sorotan bagi saya sih mungkin doa harus jelasnya gitu ya. Jadi untuk usaha harus nyata saya setuju-setuju aja gitu. Asalkan usahanya itu bersih gitu ya, nggak kotor seperti apa yang dikatakan tadi Mbak Dea tentang usaha yang nggak baik gitu. Cuman di poin doa harus jelasnya, menurutku benar nggak sih orang-orang tuh harus berdoa dengan jelas? Apa yang dikatakan atau apa yang disampaikan dari perspektif Mas Elson tadi sedikit banyak mirip apa yang akan aku sampaikan. Coba deh kita cermati doa dulu. Itu doa tuh apa sih sebenarnya? Doa atau mungkin bisa dikatakan itu adalah
suatu permintaan atau permohonan. Permintaan sih, doa. Harusnya kan ketika kita minta sesuatu, ketika kita minta permohonan kepada sesuatu yang lebih dari kita. Contoh misalkan sepelenya sih, kalau misalkan kita lagi di tongkrongan, tiba-tiba kuota kita habis, selayaknya dan sudah otomatis kita kalau minta tethering ya kepada mereka yang ada kuotanya gitu. Balik lagi juga kayak misalkan kita minta uang jajan gitu sama orang tua atau sama mereka yang biaya hidup kita ya, karena mereka lah yang lebih dari kita, dari posisi yang sekarang. Lalu ketika suatu permasalahan coba digeneralisir gitu ya, siapa sih sebenarnya yang pantas gitu? Siapa yang pantas buat kita mintai sesuatu? Ketika kita tarik ke belakang, mentok ke belakang gitu kan, sesuatu yang lebih berada, lebih berkuasa, lebih segala-galanya dari kita, ya ujungnya dari Tuhan. Karena apa? Dia ada dengan sendirinya dan dia sempurna tanpa batas. Karena dia sempurna tanpa batas, dia juga satu-satunya zat yang mampu menjawab dan mungkin mengabulkan semua permintaan-permintaan kita, doa-doa kita. Iya. Semua orang di sini kebanyakan juga sepakat gitu bahwa Tuhan Maha mengetahui. Karena Tuhan Maha mengetahui, itu juga mengapa Tuhan harusnya tahu atas impian-impian atau setiap cita-cita yang diinginkan oleh hamba-hambanya gitu. Kalau Tuhan udah tahu persis apa yang hamba-hambanya pengen, lalu kenapa sih kita masih harus berdoa dengan jelas atau berdoa dengan cara spesifik itu? Nah, mungkin ini yang jadi sorotan aku di poin doa harus jelas ini. Padahal belum tentu gitu kan, semua orang tuh udah tahu apa yang dia tuju gitu. Mungkin kalian juga udah pernah atau lagi mengalami fase-fase itu. Fase-fase di mana kalian mentok di suatu posisi, kalian stagnan di situ, nggak tahu lagi mau ngapain. Dan banyak mereka yang lagi di posisi itu bingung mau berdoa yang kayak gimana gitu. Menurutku juga, dari perspektifku, pemahamanku, berdoa dengan jelas dan dengan cara yang spesifik itu cara berdoa buat mereka yang udah tahu arah tujuan atau mereka yang udah netepin standar hidup bahagia di dunia, bahagianya mereka itu standarnya kayak apa. Nah, mungkin orang-orang yang seperti itu yang bisa melakukan doa yang jelas dan spesifik. Jadi menurut aku nggak pas aja kalau misalkan doa itu harus jelas. Soalnya nggak banyak orang yang ada di posisi itu. Sebagian dari mereka nggak cukup mampu begitu untuk berada di posisi mereka. Jadi untuk lebih mungkin lebih adilnya atau lebih enaknya kalau misalkan bilang bahwa setiap orang jelas harus berdoa. Kenapa bisa kayak gitu? Kalau doa harus jelas, ya kembali ke poin awal tadi, gimana kita yang masih ada di persimpangan, gimana mereka yang masih masih stagnan di posisi mereka, gimana dia yang lagi berjuang mengenal dirinya sendiri lebih dalam gitu kan. Kadang seperti yang dikatakan Mas Elson tadi bahwa doa yang nggak begitu jelas juga nggak apa-apa. Menurut apa yang aku nilai sih juga begitu ya. Jadi mungkin mereka berdoa hanya sebatas ya semoga ya Tuhan sukses ke depannya, panjang umur untuk semua hal baik, semoga ke depannya diberi kebahagiaan dan kesehatan. Kebahagiaan yang seperti apa, kesehatan seperti apa, kan sebenarnya itu nggak spesifik gitu ya. Konteksnya terlalu luas itu. Tapi bukan berarti mereka yang berdoa dengan cara konteks yang masih luas itu salah. Benar apa yang dikatakan Mas Elson itu. Ya mungkin kalau misalnya orang yang belum bisa mengenal dirinya sendiri
ya, atau dia masih bingung gimana sih caranya berdoa, dia mau bilang apa sih sama Tuhan, untuk mereka masih bingung, mereka bisa minta bantuan orang lain yang mungkin udah lebih mengenal Tuhan mereka, kayak gitu. Karena berdoa itu juga merupakan, kata Mas Elson tadi kan, bentuk kita, cara kita untuk mengucap syukur atas apa yang udah Tuhan berikan sama kita, sebagai bukti juga, sebagai cara kita untuk berkomunikasi juga sama Tuhan. Ya, dan cara-cara sharing seperti ini juga salah satu cara buat kita lebih tahu bagaimana cara kita menyikapi atau cara kita menyikapi suatu permasalahan yang ada di diri kita gitu. Banyak juga kadang orang yang bingung untuk berdoa cara spesifik seperti apa, karena ini Kak, mereka seperti pepatah yang mengatakan bahwa kalau hidup segan mati pun tak mau gitu. Jadi kayak ada hidup mereka segan tapi mati pun juga gak mau. Jadi gimana ya? Kayak setengah-setengah gitu lah. Orang-orang yang ada di kayak gitu tuh, yang misalkan ada juga yang di posisi takut neraka tapi kayaknya dapat surga nggak pantas gitu. Ya lah, itulah orang-orang yang sebenarnya aduh mau doa apa, mau minta apa, kayaknya tuh kembali lagi ngaca ke diri kita tuh, aduh katanya Tuhan kayaknya nggak pantas gitu buat dapetin itu. Tapi sedikit balik ke poin awal tadi, bahwa ketika Tuhan maha mengetahui dan Tuhan sebenarnya tahu apa yang diinginkan setiap hambanya, di situ kita disuruh Tuhan untuk tetap berdoa, teman-teman. Kenapa kita tetap harus berdoa sama Tuhan? Karena dari perspektifku bahwa doa nggak sebatas minta dan mohon sesuatu. Kalau dari versinya Mas Elson tadi, ada variabel lain, yaitu cara kita mengucap syukur kepadanya. Ada juga dari variabelku bahwa sebenarnya selain doa adalah bentuk permintaan, pengucapan rasa syukur, dan juga salah satu lagi ada media komunikasi kita sama Tuhan gitu. Dari dari kita hitunglah, misalkan satu hari kita hidup di dunia itu spare time waktu kita buat quality time sama Tuhan itu berapa sih? Kan ada yang juga malah ada yang nggak sama sekali gitu. Jadi itulah kenapa Tuhan menyuruh kita untuk tetap berdoa, sebajingan apapun kita di masa lalu, seburuk apapun kita di masa lalu, penilaian orang terhadap kita, terhadap peristiwa yang udah kita laluin di masa lampau, berdoa itu penting karena setidaknya mengikis sedikit demi sedikit apa yang keburukan dari kita dan berbuat lebih baik ke depannya. Kesimpulan dari apa yang aku ucapin ini sih, tadi ya, bukan untuk menyalahkan statement doa harus jelas. Bener-bener aja gitu. Cuma itu tadi, nggak semua orang berada di posisi itu. Beda kalau setiap orang jelas harus berdoa. Nah, kan ada suatu perbedaan di situ. Oke, apakah sudah cukup Mas Dimas atau masih ada yang mau ditambahkan? Satu lagi sih. Tuhan kasih kita apa yang kita butuhkan, bukan selalu apa yang kita minta. Iya, benar. Ya. Kalau kenyataan nggak sesuai dengan doa dan usaha-usaha kita, ya nggak apa-apa. Dalam proses kita semua sukses kok. Mungkin bisa dijawab Tuhan nanti, nggak sekarang gitu ya. Nah, bisa aja nggak sekarang atau bisa jadi berbentuk wujud yang berbeda. Iya, benar. Ya, itu sih. Bisa benar, bisa salah. Apa yang aku omongin, jadi kembali ke masing-masing kita pribadi dalam memaknai suatu doa dan usaha. Iya, tergantung perspektif kita juga ya masing-masing ya. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya mungkin? Ada yang mau menanggapi dari apa yang di-sharingkan sama Mas Dimas? Saya mau menanggapi. Halo. Oke, Mbak Salsa, silahkan. Oke, jadi kan tadi Mas Dimas bilang kalau doa harus jelas itu tidak berlaku untuk semua orang. Terus kemudian kalau menurut dari pandangan aku,
sebenarnya yang dinamakan usaha harus nyata juga berbeda-beda ya perspektifnya tiap orang, karena tiap orang kan pasti punya pemikiran sendiri usaha yang nyata ini seperti apa gitu loh. Mereka kan pasti punya pikiran-pikiran sendiri gitu kan, kayak yang tadi contoh-contoh sebelumnya yang dibilang kalau misalkan ini aku udah berusaha untuk dapetin PTN tapi kemudian aku dikalahkan sama orang yang berduit. Itu juga termasuk bisa dibilang bentuk suatu usaha ya, karena mereka juga usaha untuk masuk PTN dengan cara mengeluarkan uang. Kemudian kalau beberapa anak lain mungkin usahanya dengan cara belajar, dengan bimbel dan lain-lain. Jadi sebenarnya kalau menurut aku konteks usaha harus nyata itu tiap orang pasti punya beda-beda gitu loh, cara pandang mereka, perspektif mereka akan usaha yang nyata ini pasti beda-beda. Ya bisa dilihat aja gitu loh di kehidupan realita ini, kayak nggak ada yang mereka tuh usahanya nyata dengan benar gitu loh, caranya benar, dilakukan dengan cara-cara yang sportif, yang halal gitu loh. Banyak banget usaha yang dilakukan dengan cara yang salah, dengan cara yang menurut kita itu tidak benar gitu loh, banyak. Jadi kembali lagi sih kalau menurut aku usaha yang nyata itu tiap orang pasti punya beda-beda pemikiran. Gitu aja sih kalau dari aku. Banyak jalan menuju Roma gitu ya Kak Sasa. Iya, benar. Jalan menuju Roma tapi jalannya juga variatif. Ada yang cepat, ada yang jalur dalam, jalur bawah tanah. Banyak. Betul. Oke, ada lagi yang mau bertanya atau memberikan tanggapan? Mas Anggito tadi mau bertanya ya? Saya. Oke, Mas Anggito lagi ya. Ya, saya ingin bertanya nih Mas Dimas. Kedengaran nggak Mas? Oke, dengar aman. Ya. Nah, gini Mas, kan ada orang yang sudah diberikan atau dikasih rezeki langsung, atau tepatnya itu sudah kaya dari lahir. Nah, apakah mereka itu masih perlu untuk melakukan doa dan usaha? Sementara ada orang yang mengharuskan orang tersebut itu mencari rezekinya yang sudah pasti dilakukan dengan doa dan usaha. Begitu Mas. Oke. Jadi kayak misalkan ada dua cara orang dalam berusaha gitu kan. Kadang ada yang udah dilahirin dalam kondisi berkecukupan, ada yang kurang berkecukupan gitu ya. Sebenarnya konteks semua orang, kalau menurut konteksku ya, semua orang jelas harus berdoa dan usaha dengan jelas, itu berlaku ke semua orang tanpa terkecuali gitu, tanpa ngelihat latar belakang kondisi ekonomi atau apapun itu dari mereka. Karena apa? Kita hidup di dunia dilahirin ditakdirin lahir ke bumi oleh Tuhan, tidak semata-mata buat lahir nunggu hari mati, kan nggak itu juga. Ada proses yang dimana kita lalui sebelum kita mati, sebelum kita meninggalkan dunia. Ada struggle atau ada perjuangan untuk kita hidup. Perjuangan untuk tetap hidup tidak hanya berlaku untuk mereka yang tidak berkecukupan. Mereka yang sudah ditakdirkan hidup berkecukupan pun harus tetap berusaha minimal untuk menjaga kondisi perekonomian dan keharmonisan keluarganya misalkan gitu. Jadi menurut saya konteks semua orang harus berdoa atau doa harus jelas dan usaha yang nyata itu tetap berlaku ke semua orang dan tanpa terkecuali, tanpa pandang bulu. Apalagi struggle yang dialami juga beda-beda ya, kesulitan yang dialami setiap orang kan beda-beda. Mungkin kalau orang yang sudah berkecukupan, mereka tidak terlalu berusaha dan terlalu banyak berdoa di
ekonominya mungkin di hal lain, di Ya, keluarga atau gimana ya kan? ibaratnya semakin tinggi pohon, semakin kencang juga itu terpaan angin. Ya. Bagaimana Mas Dimas? Mas Anggito maksud saya. Apakah cukup atau masih ada yang ganjel? Sepertinya cukup ya. Terima kasih Mas Dimas atas jawabannya. Oke. Makasih juga Mas Nito, Mbak Sasa, dan semuanya. Sekarang kita udah ada di penghujung acara diskusi kita malam ini, teman-teman. Sebelum kita mengakhiri, ini ada pesan-pesan dari teman kita, Mas Kristo. Silahkan. Ya, saya di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis online yang bisa mengatasi dalam masa-masa pandemi ini. Kita langsung aja ke bisnisnya. Ini adalah bisnis Watford LLC. Ini adalah bisnis dari Amerika Serikat, yaitu tepatnya di Washington DC, di Columbia Tower. Ini adalah bisnis saham yang mempunyai 4 perusahaan, yaitu perusahaannya perusahaan daur ulang sampah, perusahaan gold mine, perusahaan emas, dan perusahaan kincir angin, perusahaan obat-obatan, marijuana diet, dan kita akan masuk ke sini ke webnya. Ya, ini adalah web Watford LLC yang difounderkan oleh Richard Watford yang dari Amerika Serikat. Di sini kita bisa ngelihat ini adalah kartu debit kita, ya kayak kartu semacam ATM, Visa debit. Di sini saya udah lama join di Watford, udah 1 tahun lebih. Yang saya deposit sekarang adalah $1.700, sekitar 29 juta saya deposit di sini. Saya mendapatkan penghasilan dari Watford ini adalah sekitar $29 per minggu. Dan sebulan itu saya tidak lari dari 3 jutaan, udah bisa dapat 3 jutaan dari Watford ini. Terus di sini kita mengecek legalitas Watford ini. Kita mengecek legalitas Watford ini dari web sos.wa.gov. Ini adalah web khusus atau web resmi dari Washington DC. Di sini kita bisa mengecek bisnis-bisnis yang bodong atau legal di negara dia. Di sini kita bisa mengecek bisnis Watford LLC. Ntar masih loading. Jadi kita cek Watford LLC. Kita lihat di sini kontak begin with Watford. Sebenarnya error. Tar. Ya, itulah tempat mengecek legalitasnya. Sepertinya webnya error. Terus kita melihat
di sini membuktikan kalau kita bisa membeli saham dari dari Pfizer. Nih, ini di sini kita bisa melihat saham koneksi. Kita bisa melihat saham Goldmine di sini, saham EDV di sini kita mendapatkan 7,50 per dolar satu minggunya, dan setiap satu minggu mendapatkan dividen terus menerus hingga 1 bulan, dan satu kontrak masa kontraknya itu 1 tahun. Sini jaringan agak jelek. Dan di sini untuk pencairan Watford LLC bisa kita tradingkan di Indodax. Di sini saldo Indodax saya 828, kita bisa tradingkan di Indodax. Nah. Sekian dari bisnis Watford. Kendala dari jaringan, kita tidak bisa melanjutkannya. Kalau mau join, tinggal hubungin saya. Terima kasih. Oke, menarik sekali ya ide bisnis yang ditawarkan sama Mas Iya, benar. Kristo. Buat teman-teman Iya. yang mungkin mau join bisa langsung hubungin Mas Kristo ya. Udah, Yoi. sepertinya udah ahli ya, udah. Iya, udah lumayan banyak penghasilannya ya, Itu, Mas ya. Kristo. Kendala jaringan. Iya. Nggak Di sini. apa-apa, nanti kalau misalnya teman-teman tertarik buat bisnis yang itu tadi trading ya, seperti trading kayak gitu ya. Iya, itu di Indodax itu trading, dan di bisnis saham itu bisa ditradingkan. Mantap sekali. Oke, jadi teman-teman semua, kita udah ada di penghujung acara kita pada malam hari ini. Iya, benar. Jadi kesimpulannya nih dari diskusi webinar kita pada malam hari ini apa nih, Audrey? Menurut Audrey yang bisa kita petik dari 4 narasumber kita tadi? Kalau menurut aku ya semua doa itu harus dibarengin dengan usaha ya kan, pasti, karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Apalagi udah dijelasin ya tadi ada beberapa jenis orang gitu yang sebenarnya nggak dari tema kita nih, yang dia bisa bersimpangan sama tema kita hari ini, seperti yang dijelaskan Mas Dimas sama Mas Elson. Kalau ada orang yang sebenarnya ya nggak perlu dia untuk berdoa dengan jelas, karena dia masih belum tahu apa yang dia inginkan, apa yang dia mau, seperti itu. Iya, mungkin juga doa itu adalah sebuah bentuk ya kan, bukti Tuhan mau ngelihat gimana sih anakku ini memperjuangkan apa yang dia butuhkan gitu, karena Tuhan kan pasti tahu apa yang kita perlukan kan gitu. Benar. Apalagi semuanya bilang ya kalau usaha yang nyata tuh sangat diperlukan, apalagi kita nggak boleh cuman doa aja, apalagi kalau cuman doa aja tuh ya kayak omong kosong doang. Buat apa sih cuman berdoa kalau kalian tuh nggak usaha? Ya, benar. Tuhan juga ngeliatnya jadi kayak, ih anak ini mau tapi nggak ada usahanya sama sekali, jadi kayak setengah-setengah kayak gitu. Oke. Jadi teman-teman semua, semua yang dikatakan sama narasumber kita, keempat narasumber kita itu sebenarnya bermanfaat banget ya. Kita bisa tahu bagaimana cara yang benar kalau kita mau menginginkan sesuatu, bagaimana kita harus berdoa dan berusaha yang benar
kepada Tuhan. Kita juga udah dengar pengalaman-pengalaman dari narasumber-narasumber kita tadi. Oke, karena kita waktunya juga udah habis, teman-teman. Kita udah 1 jam lebih, nggak kerasa ya? Iya benar, nggak kerasa banget ya. Nggak kerasa banget, udah 1 jam lebih. Saya dan Audrey pamit undur diri. Mohon maaf semuanya kalau misalnya ada kesalahan kata dan lain-lain. Mohon dimaafkan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton ini, yang udah mau join. Terima kasih banyak. Semoga membantu. Semoga apa yang sudah kita dengarkan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah teman-teman, kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.